Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abu, Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Pada bagian ini kita akan mempelajari ungkapan penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun ya. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, seperti ini gambar ilustrasinya ya. Mereka sedang bergotong royong. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Misalnya membersihkan lingkungan desa ya. Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian. Abi sudah punya contohnya ya. Misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Kita baca sama-sama. Ketika ulang tahun Republik Indonesia tiba, desa kami mengadakan lomba keindahan desa. Aku bersama masyarakat membersihkan lingkungan desa dengan membersihkan jalan. Ada yang menyapu, mencabuti rumput liar, ada yang bertugas menaikkan sampah, dan ada yang membuang pada tempat seharusnya. Jika warga yang diam saja, yang lain akan mengingatkan bahwa kerjasama tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Semua warga harus bekerja sama agar desa kami dapat menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Nah, ini hanya sekedar contoh dari Abi ya. Silahkan kalian membuat cerita yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Kemudian kita lihat gambar berikutnya seperti ini ya. Ini kuenya, Pak. Silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya, Pak. Kemudian kita lihat gambar yang di bawahnya. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Kita lihat gambar berikutnya yang ini ya. Kuenya silahkan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, itulah isi dari gambar-gambar ini ya. Kita lanjutkan lagi. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, kalau menurut Abi, semua gambar itu menunjukkan sikap rukun ya. Berikutnya, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, Abi kasih tanda saja ya. Berarti yang menunjukkan penolakan tuh yang ini ya. Kemudian, pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Pasti semuanya pernah. Tetapi cara menolaknya harus baik-baik ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Nah, kalimat penolakannya seperti ini. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Kita lanjutkan ke ayo bermain peran. Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Nah, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, silakan nanti buat percakapannya di bawah ini ya. Nah, contoh percakapannya seperti ini. Abi masih punya makanan. Apakah kamu mau lagi, Hafi? Kemudian Hafi menjawab, tidak, Abi, terima kasih. Aku masih kenyang. Oh, kalau begitu ambil saja buat nanti, kata Abi. Kemudian Hafi menjawab, baiklah, terima kasih, Abi. Silakan kalau kalian mau membuat percakapan sendiri, boleh-boleh saja ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan teman-temanmu. Peragakan percakapanmu. Tentukan pemeran dalam percakapan tersebut. Silakan nanti peragakan ya, jangan malu-malu. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada kegiatan ini kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya.
Kita baca terlebih dahulu teksnya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kita lihat cara perhitungannya ya. Di sini 95 ditambah 120, kemudian dikurangi 158. Nah, untuk penjumlahan berarti jumlah kue seluruhnya ya. 95 ditambah 120, sedangkan kalau dimakan artinya dikurangi. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. Kita lihat ya, yang pertama berarti 95 ditambah 120. Kita jumlahkan dari sebelah kanan, 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 tambah 2 sama dengan 11. Satunya disimpan di sini, satunya disimpan di atas. Kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu jumlahnya, kita pindahkan ke sini. 215 dikurangi 158. 158 ini adalah yang dimakan ya. Kita kerjakan dari sebelah kanan. 5 dikurangi 8. Itu tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari sini ya ke sini. Jadi 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Yang ininya tinggal 0 ya. Kita pinjam 1 dari sini. Jadi 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Yang ininya tinggal 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis. Sisa kue sekarang adalah 57. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Kita kerjakan 138 ditambah 52 dikurangi 85 ya. Berarti cara pertama kita jumlahkan dulu 138 ditambah 52. Kita kerjakan dari kanan, 8 tambah 2 sama dengan 10. Nolnya disimpan di sini, kemudian satunya disimpan di atas. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 1 yang ini turunkan ke bawah ya. Jadi jumlahnya 190. Nah, 190 kita simpan di sini untuk dikurangi oleh 84. 0 dikurangi 4 nggak bisa. Pinjam 1 dari 9 ya, jadi 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian 9 ini berarti tinggal 8. Jadi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian 1 yang ini kita turunkan ke bawah ya. Jadi jumlahnya yaitu 106. Kita tulis di sini 106. Kemudian kita kerjakan bagian yang ini ya. 225 ditambah 115 dikurangi 90. Untuk mengerjakannya kita jumlahkan dulu ya. 225 ditambah 115. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0 di sini. Kemudian kita simpan 1 di atas. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 340. Kita pindahkan ke sini, 340 dikurangi 90. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurangi 9 tidak bisa. Jadi kita pinjam dari sini 1 ya. Jadi 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Yang ininya tinggal 2 ya. Kita turunkan ke bawah. Jadi hasilnya 250. Kita pindahkan ke sini 250. Dan yang terakhir 174 ditambah 69 dikurangi 103. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kita simpan 3 di sini, kemudian satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 14 ya. Di sini 4, kemudian di atas simpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita pindahkan ke sini 243. Kita kurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurangi 0 sama dengan 4. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 140. Kita pindahkan ke sini 140. Adakah jawaban yang sama? Jawabannya tidak ya. Kemudian, apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Jawabannya berpengaruh ya.
Kemudian diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas. Nah, kesimpulan menurut Abi yaitu urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berkreasi. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Kita lihat ya bahan dan alat yang digunakan. Contohnya di sini ada kertas gambar, kemudian lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada pensil. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kemudian oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Kemudian yang ketiga, tempelkan biji-bijian dan gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya ya. Dan yang keempat ada di halaman berikutnya. Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Wah, indah sekali bunganya ya. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua memberikan soal campuran penjumlahan dan pengurangan, kemudian meminta siswa mengerjakannya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.